Ini luar biasa daya tariknya Bali nih Pak. Apalagi kita ngadain di BNDCC ya. Ini konvensi TKMPN yang ke-28. Jadi TKMPN ini pertama kali dilaksanakan tahun 97 Pak. Iya 97. Kenapa kami waktu itu berpikir pentingnya mutu dan produktivitas? Karena bentuk kiprah yang kami lakukan selama ini ibarat satu mata koin ya. Ada dua sisi tapi menjadi satu. Kami bermitra dan bekerja sama antara Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia dengan PT Wahana Kendali Mutu menyelenggarakan acara-acara baik itu yang bersifat nasional maupun internasional. Wah, ini saya kira spektakuler lah ya. Atau ada bahasa di atasnya nggak ya? Ada di atas spektakuler ya. Saya kira ini spektakuler, bisa mengumpulkan. Ini artinya juga menunjukkan bahwa awareness dari perusahaan-perusahaan atau individu-individu yang ada di perusahaan semakin baik. Selamat siang Tribuners, Semeton Tribun Bali. Kali ini saya berada di Bali Nusa Dua Convention Center di Kabupaten Badung, Bali, dalam kegiatan Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional TKMPN yang ke-28. Tentu kita sebagai masyarakat Bali berbahagia sekali acara besar ini kembali digelar di Bali. Nah, pada kesempatan ini, pada acara Tribun Bali Podcast ini kita akan membahas seperti apa penyelenggaraan Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional ini, apa tujuan dan maknanya, dan siapa saja pesertanya. Ini kita perlu ketahui bersama. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sudah bersama para narasumber yang sangat-sangat spesial, sangat luar biasa. Yang pertama saya perkenalkan Ketua Penyelenggara TKMPN ke-28, Bapak Setio Budi Anang Yuliarto, ST. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Punapi Gatro. Becek-becek. Punapi Gatro itu becek-becek ya Pak. Ya, becek-becek. Apa kabarnya? Apa kabar? Kemudian yang kedua ada Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja, Bapak Muhammad Ali. Selamat siang Bapak. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Senang di Bali ini Pak. Sangat senang Pak, selalu senang datang ke Ada Bali. mau menyumbang pantun kira-kira Pak? Nanti pantunnya sama beliau aja Pak. Siap. Kemudian ada Direktur Wahana Kendali Mutu atau WKM, Ibu Damayanti SEMM. Selamat siang Bu. selamat siang Sehat, Bapak. Ibu. Selalu Alhamdulillah. ceria Bu ya. Selalu. Bahagia. Ya, sampai kapanpun ceria. Bahagia. Alhamdulillah. Dan juga tentunya Ketua Umum Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia AMPI, Bapak Suradi SEMM. Selamat siang Pak. Siang, Sehat ya. sehat, semangat, tebarkan Selalu manfaat. semangat. Dan tadi saya dengar celetukan katanya Bapak mau nyumbang pantun gitu Pak, sebagai pembuka podcast kita hari ini nih ya. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan bahwa pantun itu adalah intangible asset yang dimiliki oleh Indonesia dan diakui oleh dunia. Untuk itu ada sebuah pesan moral mengawali podcast kami. Indah nian kain kebaya dipakai orang pergi ke pesta. Cakep. Ya. Siang ini kami sungguh sangat berbahagia karena bisa berjumpa dengan pejuang mutu dan produktivitas yang luar biasa. Luar biasa, itu pembuka bagi kita semua, penyemangat ya. Di kesempatan hari ini. Dan kita tahu acara Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional ini berlangsung di BNDCC Nusa Dua selama tanggal 2 sampai 6 Desember Pak ya. Ya. Nah, itu ada beberapa hari. Tentu ini menjadi pertemuan bagi para insan manajemen mutu Pak ya.
Nah, Pak Anang ini sebagai awal sebagai ketua penyelenggara bisa dijelaskan Pak, ini konvensi TKMPN yang keberapa yang berlangsung di Indonesia dan khususnya yang keberapa digelar di Bali ini Pak? Ya, terima kasih. Ini luar biasa daya tariknya Bali nih Pak. Apalagi kita ngadain di NDCC ya. Ini konvensi TKMPN yang ke-28. Ke-28. Ya, secara nasional. Tapi kalau ngomong di Bali ini berarti yang kelima. Kelima kita di Bali. Dan mungkin saya lanjut ceritanya. Jadi karena di Bali yang ikut ini luar biasa Pak. Jadi ada sekitar lebih dari 2.400 peserta yang ikut. Itu terdiri dari lebih dari 230 perusahaan yang kita bagi menjadi 650 tim. Gitu Pak. Jadi ini terjadi peningkatan yang luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi grafiknya selalu meningkat begini Pak. Ya. Selain peserta mungkin penyaji atau inovasinya berapa yang Ya, selain peserta memang akan mempresentasikan karya-karya terbaiknya, itu kita juga mendatangkan di forum manajemen dan fasilitator kita nyebutnya, itu pembicara-pembicara baik internasional maupun nasional. Itu ada 12 pembicara yang akan bicara mengenai inovasi, mengenai digitalisasi, mengenai green product. Itu mereka akan tampil mulai siang ini, gitu ya. Jadi sangat luar biasa lah mereka dan memang kompeten di bidangnya gitu Pak. Ini peserta 2.400. Ini dari perusahaan 2.400 atau beda peserta 2.400 perusahaannya juga beda? Iya, kalau dari 2.400 itu perusahaan yang ikut sekitar 230. 230 perusahaan ya. Jadi menjadi 650 tim. Ya, 650 itu nanti kita bagi menjadi ada 20 stream, Mbak, gitu. Stream lah. 20 stream ya. 20 ruangan ya berarti ya stream gitu ya. Ya kan sehingga masing-masing tim nanti akan mempresentasikan di streamnya masing-masing gitu, Pak. Ya. Makanya saya lihat ini di masing-masing ruangan itu ada peserta tersendiri Pak ya. Jadi dibagi menjadi 20 stream. Iya, menjadi 20 stream. Dengan tema berbeda-beda atau seperti apa? Jadi masing-masing tim akan mempresentasikan karya terbaiknya. Oh iya. Yang merupakan improvement atau inovasi dari perusahaannya masing-masing. Nah, selanjutnya nanti mereka mempresentasikan. Nah, di situ juga ada 3 orang juri yang akan menilai masing-masing peserta. Iya. Dan nanti hasilnya adalah peserta itu akan dilihat dia inovasinya di level mana gitu Pak. Apakah di level diamond yang paling tinggi, ataukah masih platinum atau gold atau silver atau masih di bronze gitu Pak. Iya. Jadi masing-masing peserta membawa inovasi ya. Yes. Beradu inovasi ya. Iya. Nah, ini beralih ke Ibu Damayanti. Ini kan temu karya yang sudah ke-28, sudah hampir 3 dasawarsa ya. Mungkin bisa dicerita sedikit Bu, historinya ini seperti apa? Awal pertama pelaksanaan temu karya mutu ini Bu. Baik, terima kasih. Jadi TKMPN ini pertama kali dilaksanakan tahun 97 Pak. 97. Ya, 97. Kenapa kami waktu itu berpikir pentingnya mutu dan produktivitas? Karena Bapak Presiden Soeharto ya tahun 95 Preko masih ada ya, mencanangkan bahwa bulan mutu itu berada di bulan November. Sehingga kami tuh sebetulnya acara ini selalu di bulan November. Dalam rangka mengikuti apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan khusus produktivitas itu selalu di bulan November. Hanya tahun ini saja tidak bisa November karena tanggal 27 pilkada. Sehingga terpaksa saya agak mundur ke Desember. Kalaupun sebelum tanggal 27 agak berat karena yang tampil di sini kan terbaik-terbaik perusahaan dari konvensi internal mereka lalu dikirimkan ke tingkat nasional. Acara tersebut kita laksanakan secara konsisten Pak. Walaupun pandemi itu ada di tahun 2020 ya 2021 tetap kita laksanakan melalui
online Zoom ya. Dan itu perubahan teknologi kami juga menyesuaikan Pak. Sebelumnya kan nggak ada tuh Zoom-Zoomannya Pak ya. Ya, terus kemudian tahun 2020 kita harus tetap berjalan. Waktu itu walaupun melalui Zoom pesertanya 700 Pak. Terus orang waktu itu, kemudian 2021 di atas 1000 seperti itu Pak. Dan pesertanya alhamdulillah juga meningkat terus ya. Dari pertama kali TKMPN tahun 97 waktu itu kami dari awal memang mendapat dukungan dari ketenaga kerjaan produktivitas ya. Dulu namanya BP Badan Pengelola Produktivitas ya Pak ya, gitu ya. Terus kami bikin satu acara di Jakarta dan kami selalu berpindah-pindah tempat seperti itu Pak ya. Keliling Indonesia dalam rangka kan kita mempromosikan pentingnya mutu dan produktivitas gitu. Tidak hanya terpusat di Jakarta, tapi perlu juga gaungnya ini ke beberapa daerah Indonesia. Tahun itu, lalu Pak. di Jogja. Tahun lalu di Jogja. Sebelumnya di Lombok. Ya. Terus ke Jogja, tahun ini di Bali. Tahun depan Insya Allah tahun depan di Batam. Sudah direncanakan. Ya, sudah. Tuan rumahnya. Sudah. Sudah. Iya. Nah, sedikit Bu, terkait tema yang diangkat pada temu karya mutu di Bali ini apa Bu? Temanya untuk Dan maknanya ya, apa ya? temanya yang kita angkat sekarang ini mungkin dari tahun kemarin kali ya Pak ya. Pentingnya mewujudkan generasi emas melalui green innovation and productivity. Karena pemerintah juga menggaungkan pentingnya green productivity. Jadi kita mengarah ke sana dan juga persiapan SDM tahun 45 tahun ya itu harus menjadi generasi yang emas, berkualitas dan mampu bersaing di kancah internasional seperti itu. Jadi temanya ini hampir mirip dengan tahun lalu gitu ya? Iya sama ya, kita ngelens dengan pemerintah. Ya. Dilanjut dengan Pak Suradi sebagai Ketua Umum AMMPI. Kira-kira seperti apa kiprah Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas sejauh ini Pak? Baik, terima kasih Pak Komang. Sebagai apresiasi kami kepada para pemirsa, ada lagi pesan yang mengawali. Ada lagi pantun Pak? Kelap-kelip bintang bertaburan, Cakep. hanya satu yang terlihat terang. Cakep. Meskipun kita semua banyak acara yang menjadi pilihan, mengikuti acara ini yang paling disayang. Luar biasa. Baik, keberadaan kami sebagai sebuah organisasi yang berjuang di bidang mutu dan produktivitas di Indonesia, tentu saja kami terus dan tetap berkiprah ya untuk diri, untuk organisasi, untuk perusahaan maupun bagi bangsa Indonesia yang kita cinta ini. Bentuk kiprah yang kami lakukan selama ini ibarat satu mata koin ya. Ada dua sisi tapi menjadi satu. Kami bermitra dan bekerja sama antara Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia dengan PT Wahana Kendali Mutu menyelenggarakan acara-acara baik itu yang bersifat nasional maupun internasional. Nah, yang bersifat nasional seperti yang kita nikmati saat ini yaitu Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional, dan sebelumnya kami juga telah sukses menyelenggarakan sebuah event yang disebut dengan Indonesian Quality Excellence Festival, ya, yang diselenggarakan pada Oktober 2024 yang lalu di kota Bandung. Ya. Nah, ini dua event ini punya segmen peserta yang berbeda dan mengakomodir kebutuhan dan kami adaptif ya terhadap perkembangan yang terjadi. Untuk TKMPN ini adalah para inovator ya, teman-teman para inovator di operasional maupun di lapangan ya. Kalau untuk IKIF ini adalah segmen kami adalah para manajerial ya, mulai dari senior leader bahkan sampai CEO atau BOD seperti itu. Ya. Itu kiprah kami di tingkat nasional ya. Yang di tingkat internasional kami juga mencoba memediasi, mengakomodir
dan juga memfasilitasi ya para inovator-inovator yang meraih prestasi di tingkat nasional itu untuk bisa mengikuti ke tingkat internasional, diantaranya melalui media AKPC yang tahun ini diselenggarakan di Manila. Selain itu juga ada APQOIC dengan esteemnya yang diselenggarakan di Meksiko, dan ada satu lagi ICQCC yang tahun ini diselenggarakan di Sri Lanka. Ini kami semua turut berkontribusi dan berkiprah dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan produktivitas dan juga daya saing dari perusahaan itu sendiri, baik di tataran nasional maupun di tataran global atau internasional. Nah, terkait acara yang di Bali sekarang ini Pak, konvensi yang di Bali ini, kira-kira apa yang menjadi daya tarik konvensi manajemen mutu ini bagi para insan mutu? Iya. Bagi bangsa Indonesia tentu saja nggak asing lagi tentang Bali ini, dan apalagi bagi orang mancanegara itu bahkan lebih dikenal Bali daripada Indonesianya gitu ya, karena di Bali ya kita akuin punya daya magnet, punya daya magic dengan wisatanya, kemudian segala macam hal yang menarik yang ada di sini dengan kerajinan yang khasnya, kemudian dengan tradisi atau adat istiadatnya yang khasnya, kulinerannya, dan juga fasilitas-fasilitas yang mendukungnya ya, diantaranya. Kalau kegiatan temu karya mutu ini sendiri Pak, mungkin ada daya tarik khusus juga bagi para insan manajemen mutu di insan perusahaan di tanah air ini? Iya. Ya, salah satu diantaranya di sini selain sebagai tempat tujuan wisata, juga menjadi sebuah destinasi dari para perusahaan-perusahaan ini yang notabene dari luar Bali, sehingga dengan berprestasi di tingkat perusahaannya, kemudian berkiprah di tingkat nasional, maka Bali ini menjadi salah satu destinasinya yang ini tentu saja kami tangkap ya sebagai sebuah peluang, sehingga tahun ini diadakan di Bali dan tahun yang ke depan akan diselenggarakan di Jadi Batam. pesertanya tuh nggak cuma dari Indonesia Pak, ada juga dari Thailand, dari Malaysia yang ikut juga di sini. Dan menjadi daya tarik karena nanti kan mereka presentasi, peserta yang lain akan melihat, sehingga apa yang bagus dipresentasikan bisa diterapkan di perusahaannya masing-masing gitu. Jadi kayak ajang sharing lah, sarana belajar ke perusahaan yang lain gitu Pak. Jadi selain menampilkan inovasinya dia, juga bisa sharing belajar sharing gitu. Yang bagus diterapkan di perusahaannya gitu. Ini ada case yang menarik ya. Ada suatu negara, kita sebut aja Thailand ya. Ketika kita berikan penawaran atau pilihan ya, event di negara lain dengan di Indonesia, ternyata memilih di Indonesia. Karena apa? Karena diselenggarakan di Bali gitu. Iya, baik. Izin Pak. Pak Muhammad Ali dari Direktur Bina Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja. Pak Muhammad Ali melihat acara temu karya mutu dan produktivitas nasional di Bali ini yang memasuki tahun ke-28 ini seperti apa? Baik, saya sebenarnya declare aja baru sekitar 1,5 bulan ini berada di posisi ini, dan langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian sebagai pejuang produktivitas. Saya langsung jatuh hati banget gitu. Apalagi di Bali lagi. Apalagi di Bali. Kenapa? Karena kita udah bertekad tahun 2045 kita sebagai negara maju. Iya, Indonesia Emas ya. Sementara kalau melihat kondisi kita saat ini dengan indikator untuk sebagai sebuah negara maju, gak bisa dengan jalan biasa, harus melompat gitu. Dan kata kuncinya adalah produktivitas. Karena itu kami dari pemerintah melihat peningkatan produktivitas ini bukan lagi hanya sebuah strategi, tapi ini kebutuhan nasional yang mesti harus kita dorong bersama dalam rangka untuk mencapai Indonesia maju itu. Nah, oleh karena itu dari pemerintah segala upaya yang dilakukan oleh elemen bangsa termasuk dari kawan-kawan di Wahana kemudian di AMPI ini sesuatu yang sangat urgent dan penting untuk didukung dan disupport oleh pemerintah. Kami justru malah sangat berterima kasih elemen bangsa kita ini dan para pejuang produktivitas ini ikut
mengambil bagian, dan ya kita harus banyak belajar dari pemerintah juga, harus banyak belajar untuk bagaimana mendukung hal tersebut. Berarti dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja mendukung penuh kegiatan ini ya? Sangat Sudah berlangsung setiap tahun. Ya, hari ini kami hadir di sini dengan full tim. Rencananya juga pimpinan-pimpinan kami di Kementerian Ketenagakerjaan akan hadir di sini. Ini Dan akan juga dibuka oleh Pak Menteri ya? siap. Ini menunjukkan bahwa atensi dari kementerian, dari pemerintah sangat luar biasa untuk hal ini. Dan secara kebetulan menteri kami ini adalah salah satu pakar produktivitas, sehingga dalam setiap sambutan-sambutan beliau selalu kata-kata productivity ini menjadi kunci yang memang harus terus kita dorong gitu. Melihat antusias peserta Pak, ini disebutkan tadi hampir 2.400 lebih peserta, kemudian ada perusahaan ratusan, 230. 230. Itu Bapak melihat seperti apa nih Pak? Wah, ini saya kira spektakuler lah ya. Atau ada bahasa di atasnya nggak ya? Ada di atas Iya, spektakuler ya? saya kira ini spektakuler, bisa mengumpulkan. Ini artinya juga menunjukkan bahwa awareness dari perusahaan-perusahaan atau individu-individu yang ada di perusahaan semakin baik, karena sebenarnya ada 3 hal yang penting di dalam produktivitas ini. Pertama adalah yang sering kita sebut dengan aim ya, awareness, kemudian bagaimana mengimplementasikan, lalu kemudian bagaimana maintain agar peningkatan produktivitas terus berjalan. Dengan hadirnya 2.400 ini menunjukkan bahwa ada muncul awareness dari masyarakat kita, dari perusahaan kita, bahwa pekerjaan untuk peningkatan produktivitas ini adalah pekerjaan bersama yang harus kita dorong bersama. Saya kira ini sangat luar biasa dan patut kita acukan jempol, dan mudah-mudahan nanti di Batam Lebih lagi ya? 3.500 ya. Atau 2.400 ditambah nolnya 1 di belakang. Ini kita harapkan lebih banyak Tentu lagi. apalagi pesertanya bukan hanya dari Indonesia ya, dari Bisa dari Betul. mancanegara ya. Betul. Ya, kita harapkan demikian. Ya, tentu dengan kolaborasi yang semakin kuat, kita harapkan mungkin saja barangkali bukan hanya dari sisi private company-nya, tapi public sector mungkin juga bisa nanti ke depan kita libatkan pemerintah daerah, kementerian lainnya, dan membuat kemudian kegiatan ini bisa semakin besar gitu. Ya, saya cuma menambahkan aja bahwa acara temu karya yang dilakukan di Indonesia, salah satunya konvensi mutu terbesar. konvensi mutu Itu terbesar ya? dan itu tidak ada konvensi lainnya bisa mendatangkan 650 karya inovasi dari 230 perusahaan gitu. Dan bagaimana mereka begitu percaya gitu perusahaan mengirimkan ke ajang ini. Nah, itu kita pertahankan gitu. Dan dari kegiatan TKMPN ini juga nantinya kita akan berikan semacam surat rekomendasi Pak Ali ya, bahwa mereka bisa mengikutkan ke tingkat internasional. Waktu itu saya juga dukungan dari pemerintah sangat penting, bahwa kami pun kalau misalnya ke luar negeri tidak atas nama swasta, tapi atas nama Indonesia. Indonesia itu adalah dari pemerintah gitu. Karena beberapa negara lain misalnya MPC atau yang lainnya juga demikian gitu. Nah, terbaik tahun ini di TKMPN kami akan teruskan di internasional 2025 Pak. Kita udah ada beberapa rencana, diantaranya adalah ke Jepang, ya, kemudian nanti akan ikut ke Taipei. Taipei itu acara namanya ICKCC. Kemudian satu lagi adalah APKO, Asia Pacific Quality Organization, ada di Beijing. Jadi ada 3 negara Pak tahun depan yang akan kita ikutkan dari hasil pemenang yang ada di tahun 2024 gitu. Dan itu udah rutin tahunannya ya. Jadi rutin tahunan gini, terbaik perusahaan kirim ke nasional di kita, terbaik nasional kirim ke internasional. Internasional pun kalau nerima dari negara nggak boleh langsung dari perusahaan Pak, harus ada wadah yang memang diakui dan bisa memberikan penilaian yang terbaik seperti itu. Jadi mereka bersaing di luar negeri. Pokoknya dari kementerian siap mendukung Bu. Kalau Terima kasih. Mendukung penuh ya? mendukung penuh. Kalau ada
lomba antar planet, kita kirim ke planet yang lain. Siap ya. Antariksa ya lebih tinggi lagi. Setelah juara dunia ya kita. Iya baik, kita aja Jadi tambahnya. mungkin Bunda Mayati saya tambahkan pertanyaan, mungkin tadi kan disebutkan bahwa yang terbaik di tingkat nasional ini di Bali akan dikirim ke luar negeri. Itu mungkin salah satu keuntungan peserta ikut temu karya mutu ini ya. Mungkin ada hal-hal lain yang jadi keuntungan atau apa ya, semacam hal yang positif bagi peserta untuk di acara temu karya mutu ini, Bang. Ya, yang pertama mungkin kan meningkatkan aktualisasi diri maupun perusahaan, juga perusahaannya juga bisa dikenal bahwa perusahaan tersebut sangat concern terkait pentingnya mengenai produktivitas seperti itu kan. Terus kemudian juga kalau dia ikut kata nasional, rupanya perusahaan yang IPO ya Pak ya, yang public gitu, itu akan terlihat. Ya kan, wah ini bagus nih perusahaan ini, inovasinya. Nah ini bisa mendatangkan investor, gitu ya. Itu salah satu keuntungan yang lain banyak Pak, gitu. Karyawan juga bisa lebih memacu semangat, memotivasi karyawan terus berinovasi. Itu kan yang penting seperti itu. Dan di sini adalah yang tampil adalah berbagai macam jenis perusahaan. Ada perbankan, ada fertilizer, kemudian ada BUMN, ada yang lain-lainnya, sehingga mereka bisa belajar Pak. Ada juga dinas kesehatan Pak Ali, dari puskesmas, dari rumah sakit, gitu. Jadi pesertanya bukan UMKM aja Bu ya? Bukan perusahaan saja, tapi ada dinas kesehatan ya. Nanti ada dokter-dokter bicara gitu kan, puskesmas gitu kan, gitu. Terus kemudian juga ada sekolahan Pak Ali sekarang. Kami tidak menutup mereka, kita juga ada semacam subsidi Pak. Jadi yang ikut ini ada SMA, salah satu SMA di Bekasi ya Pak. Itu kita dengan biayanya tersendiri seperti itu. Kita kan juga membantu gitu ya. Oke silakan gitu, satu itu. Kedua ada sekolah Islam Pak ya. Beliau juga sangat semangat, mahasiswanya mau tampil. Oke, kita berikan kesempatan itu. Nah itu baru 2 sekolah Pak. Jadi ke depan itu juga perlu dipikirkan juga untuk menampung tidak hanya perusahaan tapi juga organisasi lainnya, termasuk pemerintah ya Pak ya. Karena memang kendalanya adalah masalah tempat Pak. Di BNDCC bisa menampung begitu banyak ya. Tapi di tempat lain kita akan mikir lagi Pak, kalau di atas kayak tadi Pak Ali 24.000 apa? Itu Pak Anang Bikung ya. Di Batam aja ada paling banyak 3.000 Pak. Saya udah dapat tuh Pak tempat untuk opening sama closing di Batam itu dengan jumlah 3.000 orang, dan streamnya bisa di atas 20 seperti itu. Gitu Pak, ya. Kita gabung sama Singapura nanti. Kita gabung dengan Singapura. Iya, makasih Pak. Pak Anang bisa menambahkan Pak, tadi sudah dijelasin sebagian keuntungan bagi para peserta. Terus ada tujuan khusus bagi kegiatan ini Pak terhadap peserta mutu karya ini? Ya sebenarnya kita lain sama programnya pemerintah. Itu kan pengen menjadikan generasi emas gitu ya. Nah salah satunya adalah bagaimana inovasi dari antar perusahaan ini bisa disaringkan ke perusahaan yang lain dan dicontoh oleh perusahaan yang lain. Dan yang tampil di sini nih nggak cuma di level operasional ya. Kita juga ada namanya quality strategic innovation. Itu adalah level manajemen yang tampil. Ya jadi GM, direktur atau CEO-nya yang tampil langsung. Dan hal-hal tersebut itu oleh perusahaan yang lain itu akan bisa menjadi sarana pembelajaran lah gitu ya. Oh inovasinya bagus nih di sini. Oh berarti bisa saya terapkan di perusahaan saya nih gitu. Seperti itu. Dan dengan dia ngelihat banyak perusahaan, bayangin Pak ada sekitar 230 atau 650 karya inovasi. Pasti akan banyak yang bisa dilihat tuh. Oh ini cocok buat perusahaan saya, akan dicontoh, dan dari situ kan nanti akan semakin berkembang. Nah tujuan kita memang ujung-ujungnya adalah bagaimana mendukung pemerintah untuk supaya menuju ke generasi emas, ke situ sih Pak. Boleh Pak, satu perusahaan gitu memakai inovasi perusahaan lain yang disajikan di acara ini? Ya, jadi
pada saat presentasi kan peserta akan bisa ngelihat Pak, oh ini ada presentasi tentang inovasi ini nih, digitalisasi tentang hal ini, atau ada beberapa paten profesional. Nah berarti kalau di tempat saya ini bisa saya terapkan gitu ya. Selain itu juga kita menjembatani adanya benchmark. Jadi bisa juga yang karya terbaik kita kan pilih, ada nanti yang tertingginya adalah ada namanya top 3 diamond. Jadi 3 terbaiknya lah. Nah itu harapan kita adalah itu juga sebagai sarana untuk benchmark perusahaan yang lain, Pak, untuk bisa ngelihat, mencontoh lah gitu ya. Inovasi seperti itu berarti akan saya terapkan nih bisa di perusahaan saya gitu, Pak. Jadi manfaatnya sangat-sangat banyak ya, termasuk bagi para pimpinan ya di level manajemen itu Pak, dan ikut serta di sini. Sejauh ini pimpinan perusahaan di level manajemen yang menjadi peserta pun antusiasmenya seperti apa Pak? Ya, kalau saya lihat semakin berkembang ya. Kalau lihat dari tahun ke tahun, dia selain inovasi di level operasional, ini inovasi di level pimpinan pun semakin bertambah. Tahun ini akan ada 8 perusahaan yang akan mempresentasikan karyanya. Ngomongnya adalah ngomong strategic innovation. Jadi inovasi levelnya adalah level perusahaan. Jadi inovasinya nggak cuman lingkup mungkin skala nasional sampai ke skala internasional gitu Pak. Ya. Jadi Ibu, mungkin saya tambahkan Pak mengenai tadi program inovasinya apakah bisa diadop gitu kan ya Pak ya. Jadi materi presentasi teman-teman ini kita memang bagikan kepada seluruh perusahaan. Memang itu salah satu wajib ya, tujuan ya, bahwa mereka menyerahkan bahan presentasi lalu nanti kita akan share ke sebanyak 230 perusahaan. Tapi ada perusahaan tertentu itu mempersyaratkan Bu, ini makalahnya khusus buat juri, konfidensial dan hard copy. Setelah presentasi tolong dikembalikan dan kita juga menghargai hal seperti itu. Tapi peserta bisa melihat presentasinya seperti itu. Ini ada beberapa perusahaan yang sedemikian, mungkin kurang lebih hanya 3 perusahaan. Yang lainnya semua open Pak. Silakan mau ada persyaratan belajar gitu. Yang terbaik di perusahaannya seperti itu. Nanti bisa diadop gitu. Seperti itu Pak. Maksudnya yang terbaik nanti yang juara-juara bisa diadop. Bisa. Ya, karena kita tidak tertutup. Pertama, presentasi kita terbuka, mereka bisa lihat. Kedua, materi presentasinya kita bagikan. Karena ini kan berbagi gitu ya. Jadi nggak kita simpan saja gitu. Ya ada sih salah satu event di mana presentasi tertutup Pak. Jadi hanya peserta juri dan peserta top. Yang lain tidak menyaksikan. Tiba-tiba nanti hasil pengumumannya apa. Kalau kami nggak. Ya biasa kan diumumkan inovasi ini, tapi kita nggak tahu seperti apa inovasinya. Kalau di sini terbuka. Sarana belajar perusahaan lah. Sarana belajar perusahaan. Ya, siapapun bisa menyajikan inovasinya ya. Sejauh ini Pak, dari pengalaman mungkin selain tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, itu biasanya banyak inovasi-inovasi yang dimunculkan peserta itu, diantaranya apa aja Pak ya? Ya, inovasinya beragam ya. Ada mengenai produktivitas, bagaimana semakin produktif, kemudian efisiensi perusahaan, terus kemudian berkembang ke digitalisasi, tahun digitalisasi, terus sekarang sudah menjak lagi ke industri 4.0 gitu ya. Terus kemudian artificial intelligence, terus kemudian juga sampai ke beberapa sampai ke ada paten gitu Pak. Beberapa paten lah masuk ke HAKI ya, masuk ke pendaftaran HAKI segala macam itu. AI ini yang paling kayaknya menjadi tantangan terbesar bagi perusahaan. Kira-kira di acara ini apa sudah ada yang membuat inovasi untuk bagaimana bisa menghadapi tantangan dengan munculnya AI ini Pak? Ya, kalau saya lihat sudah mulai berkembang dan sudah mulai diadop lah, diadop walaupun belum secara full ya. Tapi arahnya ke sana sudah mulai Pak. Sudah mulai muncul. Pak Suradi mungkin ada tambahan? Oh ya, tadi bicara kiprah dari Asosiasi Manajemen Mutu dan Prioritas Indonesia, diantaranya adalah secara korporasi ya, untuk meningkatkan daya saing nasional maupun internasional. Kami juga menyelenggarakan sebuah event yang disebut dengan Indonesian Performance Excellence Award, yang berbasis kepada Business Excellence Framework ya, yang terdiri dari 7 kategori ya. Kategori 1 sampai dengan 6 itu bicara masalah proses, dan kategori 7 itu bicara masalah riset atau kinerja.
Nah ini kami mulai dari tingkat nasional. Iya. Nah ketika sukses di tingkat nasional, perusahaan tersebut akan kami berikan peluang untuk bisa mengikuti di tingkat internasional yang disebut dengan Global Performance Excellence Award ya, atau GPIA. Jadi itu yang menjadi karya dan kiprah kami ya dari AMPI Pak Komang. Jadi Ya. selalu berjenjang Pak ya. Iya. Mencari yang terbaik di tingkat nasional, Iya. nanti untuk berkiprah di internasional ya. Iya. Untuk tingkat perusahaan. Ini Iya. tingkat perusahaan ya. Jadi seperti Kalau itu. di pemerintah ada namanya Parama Karya, Pak ya. Tapi untuk UKM ya Pak ya. Ya, ya. Jadi sejauh ini kontribusi AMPI ini terhadap manajemen mutu dan produktivitas itu seperti itu Pak ya? Iya. Yang disampaikan tadi bahwa memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan untuk berinovasi seperti Betul, berinovasi untuk meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ya, Dan ya. prinsipnya buat kami jalan-jalan ke Bali, jangan lupa singgah ke Mangga 2. Ya. Kami siap berkolaborasi dan kami siap bekerja sama. Luar biasa. Satu lagi Pak Komang. Ya, satu lagi. Hari ini adalah hari Selasa, kalau besok hari Rabu. Iya. Semoga perusahaan peserta semakin jaya dan Indonesia semakin maju. Ya. Luar biasa. Itu jadi closing hari ini atau masih lanjut di ngobrol-ngobrol gitu. Kalau dilanjutkan pantunnya sampai sore. Pantunnya banyak sekali nih. Kembali ke Pak Muhammad Ali, gimana melihat ini Pak tadi ya apa namanya inovasi-inovasi yang ditampilkan oleh para peserta perusahaan, termasuk sudah apa namanya beradaptasi cepat dengan perubahan zaman sekarang itu. Ya. Saya kira inovasi menjadi kata kunci untuk tetap bisa survive saat ini ya. Ya. Kalau dulu pada saat zaman-zaman nenek-nenek kita berjuang, Iya. hidup atau mati, sekarang inovasi atau mati. Iya, beradaptasi ya. Ini baik individu maupun kepada perusahaan. Kalau tidak inovasi tertinggal dan mati, dan itu banyak sekali yang kita sudah saksikan. Bagaimana sebuah perusahaan yang tadinya mendominasi kemudian tiba-tiba hilang karena tidak ada inovasi. Iya. Siapa yang tidak kenal Nokia dulu Pak, zaman-zaman kita kan. Sekarang tidak ada lagi Nokia tuh, digantikan oleh Samsung. Iya. Nggak ada yang menduga dalam waktu yang sekejap bisa kemudian tiba-tiba hilang. Kata kuncinya karena terlena dengan zona nyaman, tidak berinovasi sementara yang lain berinovasi. Jadi saya kira forum-forum seperti ini sangat baik untuk memberikan ruang buat individu atau perusahaan untuk terus memikirkan sesuatu yang baik untuk dilakukan dalam rangka untuk peningkatan produktivitas di perusahaannya. Sekali lagi ini jempol, saya tadi sudah menyampaikan spektakuler, mungkin spektakuler plus lah supaya lebih bagus lagi. Kalau plus janganlah nanti. Jadi dari Kementerian Tenaga Kerja sangat mendorong sekali ini perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama ya, Betul, untuk selalu melakukan inovasi-inovasi karena ya mungkin istilahnya kayak dinosaurus gitu kan. Karena perkasanya dinosaurus tapi karena beradaptasi, tidak ada inovasi akhirnya punah juga. Saya mungkin sedikit memberikan statistik Pak. Sebuah negara maju itu bisa masuk dalam kategori negara maju pada saat GDP per kapitanya mencapai kurang lebih sekitar 14.000. Saat ini Indonesia 5.000. 21 tahun lagi kita udah mau merdeka, mau menjadi negara maju nih. Berarti kita harus melompat dari 5.000 mencapai ke 14.000 tadi itu. Nah kalau kita produktivitasnya seperti sekarang, mohon maaf kita masih tertinggal jauh mimpi ini kita untuk menjadi sebuah negara maju. Jadi karena itu memang ini harus menjadi sebuah gerakan nasional dan semua elemen harus terikut. Pak Menteri sudah beberapa kali menyampaikan ini menjadi gerakan yang harus betul-betul dilakukan secara serentak. Dan apa yang sudah dilakukan 28 tahun oleh kawan-kawan di Wahana maupun di AMPI ini hal yang perlu terus kita echoing supaya lebih besar lagi dampaknya kepada perusahaan, kepada individu dan kepada tenaga kerja kita. Yang saat ini memang levelnya masih perlu terus ditingkatkan untuk peningkatan produktivitasnya. Sekaligus sebagai closing statement Pak.
Ya, saya tentu menyampaikan terima kasih banyak selaku pemerintah yang saat ini mendapat mandat untuk khusus bagaimana meningkatkan produktivitas. Saya tidak bisa bekerja sendiri, angkat tangan saya kalau sendiri. Tentu dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian yang hari ini kita bersama-sama menggelar acara ini menjadi kunci untuk ke depan kita bisa bersama-sama, untuk bisa kita bersama-sama membangun bangsa ini. Jadi, sekali lagi terima kasih banyak dan kiprah-kiprah yang lebih besar lagi nanti kita tunggu ke depan, dan Kementerian Ketenagakerjaan siap selalu untuk berkolaborasi dan bersinergi. Dari Pak Anang mungkin sebagai penutup Pak, harapannya terhadap peserta dan kegiatan Temu Karya Mutu di Bali ini. Iya, kalau saya lihatnya bahwa inovasi tiada henti ya. Jadi kita akan terus melakukan improvement, terus melakukan inovasi. Dari si penyelenggaraan pun kita akan terus melakukan improvement atau terus melakukan perbaikan. Dan kami berharap bahwa di tahun-tahun mendatang itu jumlah peserta, jumlah perusahaan maupun jumlah tim akan semakin bertambah lagi. Apalagi dengan didukung dari Kementerian Tenaga Kerja, tentunya ini akan menambah semangat dari perusahaan untuk terus berkarya, untuk terus berinovasi. Didorong penuh oleh Kementerian Tenaga Kerja. Siap. Didukung penuh. Ibu Damayanti mungkin sebagai penutup. Kayaknya saya sama Pak Suradi aja diwakilkan pantun ya. Ya, silakan Pak Suradi. Tadi awalnya saya memang Pak Suradi terakhir. sekalian aja Sekaligus udah. penutupnya pantun gitu. Ya, monggo Pak. Mungkin harapannya dulu Pak bagi peserta Temu Karya Mutu di Bali ini Pak. Iya. Jadi harapan kita semua, harapan peserta TKMPN 2024 ini tentu saja kita ingin sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi ya. Seperti sebuah filosofi yang mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Yaitu harapan besar kita bersama ya, untuk mewujudkan cita-cita atau mimpi kita bersama itu. Dan penutupnya rasanya harus dipakai pantun. Untuk memberikan optimisme kepada kita semua sebagai pejuang mutu dan produktivitas, ada spirit bagi kita semua. Buah pukat, buah manggis, cakep. Mari kita tetap semangat dan tetap optimis. Jalan-jalan wisata di Pulau Bali, banyak taman yang begitu bersih. Atas pemirsa menyaksikan acara kami ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Canggih Pak Suradi membuat pantun ya, langsung keluar ide-idenya. Kita bilang Bapak Pantun Nasional. Oh, Bapak Pantun Nasional ya, ada jabatan barunya juga. Ya baik, Tribuners, Sobat Tribun Bali, menarik sekali tadi pembicaraan kita tentang acara Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional TKMPN yang tengah berlangsung di Bali ini. Sekali lagi, acara ini berlangsung dari tanggal 2 sampai 6 Desember 2024. Tentu kita berharap akan lahir inovasi-inovasi baru, inovasi luar biasa yang menjadi wakil Indonesia nanti untuk di ajang internasional, dan tentu juga kita berharap perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta di ajang ini bisa mendapatkan sharing, bisa mendapatkan inovasi-inovasi baru untuk diterapkan di perusahaannya untuk meningkatkan produktivitas dan tentunya bisa semakin baik di tahun-tahun berikutnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Salam inovasi. Salam inovasi. Yes. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.